Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi dimensi 3, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang jarak titik ke titik. Hari ini kita akan melanjut ke materi jarak titik ke garis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang akan Pak berikan pada hari ini. Di mana kompetensi dasar kita ada yang pengetahuan dan ada keterampilan. Untuk pengetahuan, kompetensi dasar yang akan diberikan yaitu kalian harus dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik itu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian kompetisi dasar keterampilan yaitu menentukan jarak dalam ruang, baik antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, adapun indikator dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan jarak titik ke garis. Nah, dari indikator itu berarti tujuan kita pertama menyebutkan pengertian jarak titik ke garis di dalam ruang. Yang kedua, menjelaskan jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, menentukan jarak titik ke garis. Oke, kita lanjut ke materi utama, yaitu jarak titik ke garis. Yang mana jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Lihat di gambar sebelah sini, ada titik A dan sebuah garis G. Nah, titik A, jika kita mau mencari jaraknya terhadap garis G, maka kita harus menarik sebuah garis yang tegak lurus. Nah, garis yang tegak lurus itu ditandai dengan besar sudut yang dibentuknya, yaitu harus 90 derajat. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal yang pertama. Ya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Oke. Ini sudah ada kubusnya, kubus ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm. Nah, kalau rusuknya 5 cm dalam kubus, berarti semua rusuknya itu 5 cm. Kalau dari gambar mungkin kelihatan tidak sama, tapi kalau di soal sudah jelas kubus, maka semua rusuk-rusuknya sama. AB, BC, CG, ataupun BF, ini semua panjangnya sama. Nah, di soal diminta untuk mencari jarak titik A ke rusuk HG. Oke, untuk pembahasannya, jarak titik A ke rusuk HG ya adalah panjang ruas garis AH. Kenapa garis AH? Lihat, titik A-nya di sini dan HG-nya di sini. Nah, kita itu tujuannya adalah membentuk supaya ada garis yang tegak lurus dengan garis HG. Nah, sedangkan garis AH ini sudah tegak lurus. Di mana tegak lurusnya? Di sini. Ini adalah akan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, AH di sini merupakan diagonal sisi. Ya, diagonal sisi itu sudah ketentuannya dalam kubus A akar 2, di mana A ini adalah rusuknya. Kita kan sudah tahu kalau rusuk kubus ABCD tadi adalah 5 cm. Maka tinggal kita masukkan saja atau substitusikan nilai A dengan 5. Dapatlah AH itu 5 akar 2. Jadi, jarak titik A ke rusuk HG adalah 5 akar 2 cm. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk lebih ke tingkat yang berikutnya, Pak akan memberikan contoh soal yang kedua. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH sama seperti sebelumnya.
dengan panjang rusuknya 6 cm. Jadi seperti tadi Pak bilang, setiap rusuknya memiliki panjang 6 cm. Titik P pada pertengahan FG, jadi FG di tengah-tengahnya ada titik P, jadi membagi dua. Kalau dianya FG-nya 6 cm, berarti titik P ini berjarak 3 cm dari titik F ataupun dari titik G. Pokoknya di tengah-tengahnya. Yang diminta adalah jarak titik A dan garis DP. Nah, titik A di sini dan garis DP-nya seperti diagonal ruang. Ya. Oke, untuk pembahasannya. Oke, biar lebih jelas, supaya kalian tidak bingung, Pak ambil satu bidang ADGF, di mana di sini A, D, GF. Pak ambil satu bidang ini, biar apa? Biar jelas mana yang merupakan jaraknya. Garis DP dan ini titik A-nya. Berarti kalau kita mau bikin garis yang tegak lurus terhadap garis DP, tidak mungkin A ini langsung ke P. Dia tidak akan membentuk sudut 90 derajat. Apalagi kalau di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah garis DP, itu juga tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi di mana? Nah, berarti garisnya itu A ke garis DP akan lebih mendekati titik D di sekitar sini. Oke, coba kita buat dulu. Nah, ya. Di sini Pak misalkan titiknya ini atau proyeksinya yaitu titik Q. Kalau kalian mau pakai simbol yang lain boleh. Ini tidak ada ketentuan. Bisa pakai A di sini A aksen. Nah, kalau Pak di sini pakai titik Q untuk membedakan jaraknya. Oke. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari jarak titik AQ-nya ini, oleh karena itu kita pakai garis bantu, di mana kita jadikan ini dalam bentuk sebuah segitiga. Ya, jadi ada sebuah segitiga ADP. Nah, kalau kalian lihat sekilas ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Karena panjang DP dan AP-nya sama. Nah, tapi belum diketahui ya. Sedangkan AD-nya ini bukan segitiga, sisinya berbeda yaitu 6 cm. Oke. Nah, pertama-tama kita mau cari dulu panjang garis DP-nya. Kita kan belum tahu panjang garis DP-nya. Terus bagaimana? Nah, untuk mencari panjang garis DP, karena ada segitiga DPG itu merupakan segitiga siku-siku, dan siku-sikunya di G, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya, berarti DP merupakan sisi miring kan? Maka rumusnya kita jumlahkan. Jadi, akar dari DG kuadrat ditambah GP kuadrat. DG-nya sudah diketahui, GP-nya juga sudah diketahui. Jadi, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Oke. Nah, ini kita kuadratkan, berarti 6 kuadrat 36. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 36 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 72. Dan di sini 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Kita tambahkan 72 tambah 9 itu adalah 81. Akar 81 yaitu 9. Oke. Nah, langkah berikutnya, jika kita sudah mengetahui panjang DP, berarti panjang AP-nya juga sudah kita ketahui. Nah, panjang PR gimana? Sudah kita ketahui juga, ya. Panjang PR sama dengan DG, yaitu 6 akar 2. Terus apa yang belum kita ketahui? Nah, di sini kita gunakan perbandingan luas segitiga. Kalian kan sudah tahu luas segitiga itu adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, jadi kita pakai luas segitiga ADP. Nah, kalau perbandingannya, di sini kita pakai dua tinggi, yaitu AQ dan PR. Jadi, luas segitiga pertama, alasnya DP, tingginya AQ.
ruas segitiga kedua tingginya PR dan alasnya adalah DA. Oke. Karena dia sama-sama setengah, berarti bisa kita saling kali. Ini ruas kiri kali 2, ruas kanan juga dikalikan dengan 2. Berarti tinggal masuk angkanya. Karena kita mau mencari AQ, berarti 6 kali 6, 36. 36 kita bagikan dengan 9. Hasil adalah 4. Berarti panjang AQ adalah 4 akar 2. Jadi, jarak A ke garis DP adalah 4 akar 2 cm. Gimana? Bisa ya? Oke, supaya kalian lebih mantap dalam menggunakan rumus dari jarak titik ke garis, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Ya, ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Oke, sampai sini saja. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.